Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman bagaimana cara membuat forum diskusi online di website e-learning yang kita pakai. Baiklah, mari kita simak video berikut ini. Baik, yang pertama kita lakukan adalah tentunya masuk ke dalam mata kuliah yang kita ampu, di mana forum diskusi itu akan kita buat. Ini kita sudah masuk ke mata kuliah ilmu latihan yang kemarin kita gunakan. Maka, apa yang akan kita lakukan? Ya, jangan lupa sebelum kita melakukan editing di dalam ruang kelas kita ini, selalu untuk mengklik tombol hijau yang ada di pojok kanan ini. Nah, kalau sudah dalam posisi seperti ini, maka kita dalam posisi bisa melakukan editing terhadap ruang kelas atau mata kuliah yang kita ambil. Baik, di sini akan saya contohkan bagaimana cara kita membuat forum diskusi online di website e-learning yang kita gunakan. Misalkan pada topik keempat ini, kita akan melakukan diskusi online. Kita ambil contoh, misal pada topik keempat ini, kita buat temanya adalah masyarakat dan politik. Oke. Nah, ini topik pertemuan keempat. Di sini, contohnya misalkan kita akan mengisi dengan diskusi online dengan mahasiswa kita. Nah, maka apa yang akan kita lakukan? Caranya adalah kita klik add an activity or resource yang seperti biasa, kita klik ini. Nah, yang kita pilih adalah, aktivitas yang kita pilih adalah forum. Ya, Bapak Ibu, ini ada banyak sekali pilihan aktivitas, maka kita pilih forum. Klik, lalu klik add. Nah, maka kita sudah masuk ke ruangan untuk merancang ruang diskusi ini. Pertama, kita isikan judul dari diskusi ini. Ya, misalkan begini. Pada video sebelumnya saya sudah jelaskan, misalkan pada mata kuliah ini atau mata pelajaran ini, kita memiliki beberapa kelas. Ada kelas A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, di sini saya mencontohkan ada 2 kelas. Saya ingin memisahkan antara kelas A dan kelas B melakukan diskusinya. Nah, oleh karenanya saya kasih judul di sini, diskusi ya, titik 2, masyarakat dan politik. Saya kasih dalam kurung kelas A. Ya, seperti ini. Lalu di deskripsinya, kita jelaskanlah apa yang harus dilakukan oleh si mahasiswa kita di dalam diskusi ini, dan bagaimana aturannya, kapan waktunya, silahkan kita buat deskripsinya. Ambil contoh, saya buat deskripsinya begini. Diskusi mengenai masyarakat dan politik untuk kelas A. Diskusi dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober ya, 2020 pukul 14.00 sampai pukul 16.00 WIB. Kan begitu ya, dan seterusnya, apapun deskripsinya kita silakan. Kemudian jangan lupa kita centang kotak ini untuk membuat agar deskripsi ini muncul di halaman depan. Nah, tipe forumnya kita ini ada banyak pilihan, ya, ada banyak pilihan. Tapi kita dalam hal ini saya contohkan adalah standar forum for general use. Ya. Bapak Ibu boleh milih single simple discussion atau each person plus one discussion,
Q&A forum, standar forum displayed in a blog-like format, dan terakhir standar forum for general users. Nanti Bapak Ibu bisa mencobanya masing-masing bagaimana bentuknya. Nah, dalam hal ini saya contohkan hanya adalah ambil yang standar forum aja. Ya, klik, lalu di sini ada banyak pilihan ya, pengaturan-pengaturan. Nanti Bapak Ibu bisa memilih, contohnya attachment. Ya, di sini peserta diskusi boleh mengirimkan attachment berupa gambar kah, atau file kah, atau berapa apapun itu kita persilakan. Tapi ini ada syaratnya. Ya, misalkan ukuran yang boleh diupload misalkan berapa. Ya, ada 1 MB dari mulai 10 KB sampai 20 MB. Misal kita batasi cuma 1 MB. Ada berapa banyak dia boleh attachment dan seterusnya. Ya, ini adalah aturan-aturan standar yang ada di sini. Kita boleh menggunakan ini atau kita bisa membuat pilihan-pilihan tersendiri. Ya, namun yang terpenting yang saya tunjukkan adalah di sini bahwa kita klik restrict access, artinya di sini kita batasin bahwa forum ini untuk yang diskusi kelompok ini hanya boleh dilakukan oleh kelompok A. Gitu. Nah, ini kita pilih di sini. Maka kita pilih restrict access, kemudian kita klik add restriction. Nah, kita ambil grup, lalu kita pilih, misalkan ini adalah grup untuk kelas A. Oke. Nah, setelah itu kita, oh ya, tadi sebelumnya, ya, ini sudah kita set semuanya, jadi sudah siap, dan lalu kita klik save and return to course. Klik. Nah, ini sudah muncul di halaman depan. Ya. Nah, kalau kita mau kelas B juga punya, kita tinggal mengklik ini, kita terus klik duplicate. Nah, ini sudah ada kopiannya, kita tinggal rubah saja settingannya, ya. Lalu kita ganti di sini menjadi kelas B, ini juga menjadi kelas B, misalkan. Nah, terus tanggalnya barangkali kita mau rubah juga, ini diadakan tanggal 19 Oktober misalkan, ya. Kemudian, nah di sini yang terpenting adalah restrict access-nya. Kita langsung ganti dari kelas 2, dari kelas A menjadi kelas B. Jadi forum ini hanya untuk kelas B. Artinya, nah ini sudah terpisah dua, kelas A dan kelas B. Jadi yang ada di kelas A ini hanya menjawab di sebelah sini saja, dan dia tidak akan bisa masuk ke yang ada di kelas B. Ya. Nah sekarang apa berikutnya yang mau kita lakukan adalah kita klik di sini. Ya, jadi yang tadi kita baru membuat rumah diskusi forumnya saja. Belum kemudian kita memberikan isu apa yang akan didiskusikan. Ya. Nah, maka sampai di sini kita klik, ini sudah masuk, lalu kita klik add new discussion topic. Klik. Nah, lalu kita beri judul, misalkan di sini politik dan perempuan. Ya. Oke. Nah, kita beri di sini penjelasan apa yang akan diskusikan. Misalkan begini, bagaimana pendapat saudara tentang peran politik perempuan di Indonesia, dan bagaimana perempuan harus bersikap terhadap perpolitikan di Indonesia. Salah seperti itu, ya. Nah, kalau kita mau menambahkan file, misalkan ada artikel jurnal yang bisa dibaca oleh mahasiswa, atau kita menginginkan agar artikel itu yang menjadi bahan diskusi.
bisa kita upload di sini. Ya. Nah, lalu kita di sini ada tenggat waktu. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita misalkan membatasi waktunya itu adalah pada tanggal 18 Oktober pukul 14, ya, misalkan kita bikin ini pukul 14 dan berakhir pada pukul 16. Ya, seperti ini. Nah, kalau sudah kita atur waktunya ini, maka langsung kita post to forum. Ya. Nah, ini sudah ada satu tema yang akan didiskusikan. Kita bisa menambahkan tema yang lain. Ya, kita klik Add New Discussion Topic. Misalkan kita buat di sini, ya, misalkan judulnya keterlibatan generasi muda dalam politik. Sekarang kita kasih pertanyaan di sini. Kemukakan pendapat saudara tentang keterlibatan generasi muda dalam politik di Indonesia. Asal begitu ya. Nah, untuk waktunya juga kita buat, misalkan begini, dan berakhir pada jam nanti pukul 16. Nah, ini sekarang sudah ada dua topik yang akan didiskusikan pada tema masyarakat dan politik. Nah, sekarang bagaimana caranya ini berlangsung, ya? Begitu kita coba masuk, kita contohkan masuk sebagai mahasiswa, ya. Ini saya sudah login sebagai mahasiswa. Ya, ini saya posisinya sebagai mahasiswa sekarang, ya, sebagai mahasiswa. Bukan ini pada posisi mahasiswa. Nah, ini saya karena saya tergabung di kelas A, maka yang nyala hanya ada di kelas A. Sementara yang di kelas B itu tidak bisa saya klik karena saya bukan masuk menjadi siswa di kelas B. Oke, jadi langsung saya ini dia tadi, ya. Ini tadi forum diskusinya terlihat di sini, ya. Terlihat di sini diskusi masyarakat dan politik kelas A. Ada dua posting, ada dua hal yang akan didiskusikan. Saya klik ini. Nah, maka terlihat di sini ada dua topik politik dan perempuan, keterlibatan generasi muda dalam politik. Misal saya pertama ingin membuka ini. Ya. Nah, saya baca ini ya. Bagaimana pendapat saudara tentang peran politik perempuan di Indonesia dan bagaimana perempuan harus bersikap pada perpolitikan di Indonesia. Maka saya ingin mengemukakan pendapat saya sebagai mahasiswa di kelas ini. Caranya bagaimana? Tinggal saya klik reply, ya, lalu saya berikan pendapat. Ya, menurut saya peran perempuan dalam perpolitikan di Indonesia sudah cukup baik. Ini terbukti dari banyaknya perempuan yang sudah berkiprah di dunia politik. Ya. Misalkan seperti itu. Ya, misalkan seperti itu. Lalu, jikalau saya punya file yang bisa saya upload, bukti-bukti yang lain bisa juga saya upload di sini. Kalau tidak, saya langsung klik post to forum. Ya, nah maka ini pendapat saya tentang ini sudah saya kemukakan. Ya. Nah, sekarang kita lihat pada sisi guru atau dosen, bagaimana hasil dari diskusi ini. Ya, saya kembali ke sini. Misal, ya, saya akan mengecek apakah diskusi berlangsung.
Saya buka. Lalu saya lihat di sini ada satu replies. Ya, saya buka politik dan perempuan. Nah, di sini sudah ada seorang mahasiswa yang menjawabnya. Nah, saya sebagai dosen juga bisa mengomentari lagi pendapat dia ini, dan ataupun kawan-kawan yang lain akan coba untuk mengomentari pendapat si temannya ini. Ya, misal saya balas ini. Ya, misalkan saya balas saja begini. Pendapat yang cukup bagus. Misal begitu saja. Ya. Lalu klik post to forum dan sudah ada di sini. Nah, di sisi mahasiswa nanti juga dia bisa melihat bagaimana pendapatnya itu sudah dibalas. Nah, begitu seterusnya ya dari seluruh peserta ya kita batasi, maka ini berlangsung selama 2 jam yang kita tentukan, maka akan berlangsunglah diskusi ini secara aktif ya di dalam forum ini. Nah, ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga perkuliahan ini akan menjadi semakin menarik dan membuat penggunaan e-learning ini bisa semakin efektif dan berdaya guna. Oke, baik. Baik, demikian pemaparan saya sedikit tentang bagaimana cara kita membuat forum diskusi di e-learning. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali pada video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.